Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Analisis Minat Belajar Siswa kelas 11 MAN 1 Tasikmalaya menggunakan media peta Indonesia dan media tempel dalam materi mitigasi bencana. Adapun pokok pembahasan dari artikel kami ini yang pertama yaitu ada tentang permasalahannya, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada hasil pembahasan, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Untuk pembahasan yang pertama itu mengenai permasalahannya yang akan dijelaskan oleh Raya Aprilia. Kepadanya waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan yang kami angkat dalam artikel ini. Nah, dalam proses pembelajaran geografi, minat belajar siswa menjadi kunci utama dalam mencapai pemahaman yang mendalam tentang konsep dan fenomena geografis. Nah, permasalahan ini dituangkan di dalam pendahuluan, di mana di sana itu menjelaskan tentang bagaimana media pembelajaran ini merupakan kunci utama untuk membuat si seorang siswa ini bisa menjadi lebih semangat lagi dalam belajarnya. Adapun permasalahan yang terjadi di MAN 1 Tasikmalaya ini adalah kurangnya variasi media pembelajaran. Nah, khususnya penggunaan media peta dan media tempel yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran geografi, di mana kurangnya variasi media pembelajaran ini dapat menyebabkan kebosanan dan kehilangan minat siswa dalam mempelajari pelajaran geografi ini. Nah, selain itu juga permasalahannya adalah kurangnya penggunaan media peta dan media tempel juga dapat membatasi pemahaman konsep geografis secara mendalam dan menghambat pengembangan keterampilan spasial siswa. Nah, sehingga siswa ini tidak bisa berperan aktif di dalam proses pembelajaran karena pengetahuan mereka akan hal tersebut itu tidak banyak dan tidak luas karena mereka hanya mengandalkan penjelasan dari seorang guru saja tanpa adanya seperti media peta dan media tempel. Jadi mereka itu lebih banyak diam dan hanya mendengarkan penjelasan guru saja. Seperti itu mungkin permasalahan yang kami angkat di dalam artikel ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada permasalahan artikel ini. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Raya yang telah menjelaskan mengenai permasalahan atau latar belakang dari artikel tersebut. Terus selanjutnya yaitu mengenai metode penelitian. Nah, metode penelitian ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Adapun metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu kami menggunakan metode penelitian kuantitatif, yang dimana kami melakukan 3 cara. Yang pertama yaitu ada observasi, yang kedua ada wawancara, yang ketiga yaitu menyebarkan kuesioner. Yang pertama yaitu observasi. Nah, observasi ini kami lakukan di salah satu sekolah yang ada di Tasikmalaya, yaitu MAN 1 Kota Tasikmalaya. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara ini kami lakukan kepada guru yang bersangkutan, yaitu guru mata pelajaran geografi itu sendiri dan siswa dari kelas 11 IPS 5. Nah, yang ketiga yaitu menyebarkan kuesioner. Kami menyebarkan kuesioner ini kepada siswa kelas 11 IPS 5 MAN 1 Kota Tasikmalaya. Adapun kuesioner yang kami sebarkan ini yaitu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan dengan aspirasi mereka mengenai pelajaran geografi itu sendiri. Nah, mungkin dari metode penelitian itu, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya,
dilanjutkan dari penjelasan hasil dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh Sofi Siti Sepia. Padanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan kepada saya untuk menyampaikan bagian selanjutnya, yaitu mengenai hasil dan pembahasan dalam artikel yang kami buat. Di bagian hasil dan pembahasan ini, kami mencantumkan jenis instrumen penelitiannya serta hasil dari perhitungan indikator minat siswa yang kami sajikan di dalam tabel dan diagram batang. Instrumen yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah berupa non-test, yaitu angket minat belajar siswa dan observasi langsung ke kelas 11 IPS 5 MAN 1 Tasikmalaya yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2023. Untuk subjek penelitiannya, kami diambil dari kelas 11 IPS 5 semester 2 tahun ajaran 2022 sampai 2023 di MAN 1 Tasikmalaya yang berjumlah 27 orang. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan media peta yang dikolaborasikan dengan media tempel selama pembelajaran materi mitigasi bencana. Nah, untuk 27 siswa tersebut, mereka diminta untuk mengisi 4 indikator minat belajar yang diisi, yaitu yang pertama, perasaan senang, yang kedua, ketertarikan siswa, yang ketiga, perhatian siswa, dan yang keempat, keterlibatan siswa. Untuk indikator minat siswa yang pertama, yaitu indikator perasaan senang, yang terdiri dari 5 pernyataan yang harus diisi oleh siswa. Kemudian hasil dari pengisian angket tersebut dirata-ratakan dan mendapatkan hasil 23,6% yang berarti masuk ke dalam kategori sangat tinggi jika dihitung berdasarkan skala Likert. Yang kedua ada indikator ketertarikan siswa. Untuk perhitungan indikator ketertarikan siswa ini sama seperti sebelumnya, terdiri dari 5 pernyataan yang diisi oleh 27 siswa, yang kemudian dirata-ratakan dan mendapatkan hasil 87,6% yang masuk ke dalam kriteria sangat tinggi. Selanjutnya ada indikator perhatian siswa. Indikator perhatian siswa juga memiliki 5 pernyataan yang mendapatkan hasil 98,8% yang masuk ke dalam kriteria sangat tinggi. Kemudian yang terakhir ada indikator keterlibatan siswa yang memiliki 5 pernyataan yang diisi oleh 27 siswa yang mendapatkan hasil rata-rata senilai 89,8% dan masuk ke dalam kriteria sangat tinggi. Nah, jika dilihat berdasarkan hasil tersebut, minat belajar siswa itu sangatlah tinggi ketika diberi penerapan media peta dan media tempel karena mencapai angka di atas 80%. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Sofi yang telah menyampaikan mengenai hasil dan pembahasan dari artikel tersebut. Nah, untuk terakhir itu mengenai kesimpulan yang akan dibahas atau dijelaskan oleh Saudari Dea Datria. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Dan yang terakhir yakni simpulan. Jadi berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dari 27 siswa berada pada kategori yang sangat tinggi dengan persentase 80,9%, itu menunjukkan hasil yang kategorinya sangat tinggi. Jadi penggunaan media pembelajaran yang menarik memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap hasil belajar siswa karena siswa tersebut dapat terlibat aktif dalam setiap pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dan materi yang diajarkan mudah dipahami oleh siswa. Keberhasilan pelaksanaan
pembelajaran dan pelaksanaan pendidikan ditentukan situasi kondusif dan sarana yang baik. Selain itu, peran guru dalam membina, mendidik, dan mengajar siswa di sekolah melalui proses pembelajaran juga penting. Proses pembelajaran pada hakikatnya adalah proses komunikasi atau proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran atau media tertentu ke penerima pesan. Pesan atau sumber pesan, saluran atau media, dan penerima pesan adalah komponen proses komunikasi. Pembelajaran geografi juga menggunakan eh, jika menggunakan metode ceramah identik membosankan, monoton, dan konvensional yang dapat berakibat pada kondisi di dalam kelas yang menjadi kurang kondusif karena belajar hanya satu arah, yakni dari guru. Selain itu, siswa tidak diberi kesempatan untuk berperan aktif, sehingga membuat siswa menjadi bosan dalam mengikuti pembelajaran. Nah, penggunaan media pembelajaran yang menarik diharapkan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap hasil belajar siswa, karena siswa dapat terlibat aktif dalam setiap pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran dan materi yang diajarkan mudah dipahami oleh siswa. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dea Detrian telah menyampaikan penjelasan mengenai kesimpulan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai hasil penelitian dari artikel yang telah kami buat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.